Haleluya. Shalom saudaraku. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang di ibadah yang kedua Gereja Injil Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Juga kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah ini bagi Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersukacita dalam hadirat Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidup kami. Kami mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Betapa dalam kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, nyanyikan lagi. Dalamnya kasih-Mu Bapa, amin, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuni kami atas semua dosa, atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu.
sembah Kau Tuhan, kami puji nama-Mu yang kudus, kami bersyukur kepada-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu, kami bersyukur Engkau. Haleluya, Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kebaikan-Mu, untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Umat Tuhan boleh sama-sama katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah sama-sama dengan iman. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan kami dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu seumur hidupku, seumur hidupku. Ku seumur hidup kami mau menyembah-Mu, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Dialah lebih baik kami satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di depan orang fasik Tuhan. Amin. Kerinduan kami Bapa selalu hidup bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Amin. Hidup di dalam hadirat-Mu, hidup di Amin. dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah hati dan jiwa kami hari ini Tuhan dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya. Supaya kami mengerti firman yang kami dengar. Supaya kami mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam hidup Ya, kami Tuhan. Amin. Biarlah untuk Engkau berbicara bagi kami semuanya pada Haleluya. siang hari ini Tuhan, di ibadah Amen. yang kedua ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami semuanya. Amin. Baik pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik penari, baik pemain musik, baik pemimpin pujian Tuhan. Amen. Kami percaya saat nama-Mu ditinggikan Tuhan, Engkau Tuhan Yesus bertahta. Amin. Engkau Tuhan Yesus hadir Amin. pada kami semua. Jiwa-jiwa dari pribadi kami lepas pribadi Tuhan. Haleluya. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Buat siang hari ini Engkau pimpin semuanya, dan juga buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Engkau juga mengantarkan sampai di tempat ini dengan selamat Tuhan. Terlebih juga Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan Yesus firman hari ini Tuhan menggugahkan hati kami, supaya kami mau bertumbuh dan berubah Amin. dari segala keterpurukan, dari segala kekurangan Tuhan. Ya, Tuhan. Karena itu Bapa, Roh Kudus yang ada yang sudah Engkau materaikan dalam hati kami, itulah yang memberikan kami kemampuan Ya Tuhan. Tuhan, amin. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami, dan kami serahkan biarlah Roh Kudus-Mu yang beracara pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini saudaraku? Ya puji Tuhan, saudara semua adalah orang-orang yang luar biasa. Setelah saudara memenangkan jiwa-jiwa di KKR kita pada hari Kamis, saudara sudah dinyalakan kembali api Roh Kudus yang ada dalam kita, untuk kita boleh bersemangat beribadah pada hari ini kepada Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan, senada dengan surga. Boleh kita menyanyikan pujian ini Bapak Ibu dengan bersemangat.
kita pada hari ini. Memberkati kita, mengurapi kita dengan roh-Nya yang kudus. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya menggali, melawan setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Selamatkan, diselamatkan, untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Bapak Ibu, tahukah saudara bahwa saudara diselamatkan untuk menyembah Tuhan? Amin saudara. Tuhan rindu mendengarkan suara saudara yang terbaik tuh Tuhan. Mari katakan, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu. Sama-sama. Di hadapan tatamu nyanyikan pujian senada dengan surga. Datang bersatu, sekali lagi Bapak Ibu dengan suara yang kencang. Sama-sama, di hadapan. Amin. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Sama-sama. Senada dengan surga. Biarlah nyanyian kita senada dengan surga. Amin saudara. Ada kuasa di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang mengalahkan semua musuh kita. Amin saudara. Nama yang menyembuhkan segala penyakit kita, katakan amin. Nama Yesus, nama yang memberkati kita, katakan amin. Haleluya. Ada kuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa,
kemuliaan, hormat, pujian kami hanya Engkau, hanya bagimu Tuhan. Kau yang layak menerima segala kemuliaan. Haleluya, kami kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah Tuhan, Kau sungguh indah, tiada tara. Amin. Sungguh menakjubkan. Amin Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersalah, kasihmu dalam tak terduga, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada tara, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, kami kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ya Tuhan, kami kagum akan Engkau. Kami hormat akan Engkau Tuhan. Kami cinta kepadamu Yesus. Ku kagum. Sebagai tanda rasa hormat kita kepada Tuhan, Bapak Ibu, boleh mengangkat kedua belah tangan, kita katakan sama-sama, ku kagum. Lagi Bapak Ibu, dari hati kita paling dalam, berikan suara yang terbaik untuk Tuhan. Ku kagum
hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya bagimu. Segala rasa hormat hanya bagimu. Oh, Engkau Tuhan kami yang besar. Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Engkau Tuhan kami yang hidup. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami sembah Kau. Jerarabatakarabalabalabalabalabasyana. Jerarabatakarabalabalabalabalabasyana. Engkau Tuhan yang kami percayai. Engkau Tuhan yang kami layani. Tuhan yang hidup. Tuhan yang dahsyat. Kami hormat kepadamu. Kami kagum akan Engkau. Jiwa kami bersyukur Tuhan. Oh, dimuliakan namamu, diagungkan Engkau. Kami mensyurkan Engkau Tuhan. Bahwa kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Oh, diam dalam hadirat-Mu. Oh, Yesus. Angkat segala beban kami dalam hadirat-Mu. Puaskan kami dalam hadirat-Mu. Sembah Tuhan, Bapak Ibu berkata-kata kepada Tuhan. Oh, kami cinta Kau Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Jiwa kami puas dalam hadirat-Mu. Jiwa kami tenang bersama-Mu. Kemuliaan bagimu, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan Raja atas segala raja, Raja atas segala raja. Namamu besar terbu. Oh, layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja. Namamu besar terbu. Namamu besar. Namamu besar. Namamu besar. Namamu besar. Terbu. Iya. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Raja kami. Engkaulah yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur buat karya keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kami diampuni, kami dibenarkan. Amin. Dan oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan, kami boleh layak menghadap tahta-Mu. Amin. Memuliakan Engkau, menyembah-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan. Amin. Dan kami bersyukur buat nama kami yang sudah Kau tuliskan dalam kitab kehidupan-Mu di sorga yang Amin. kekal.
Sehingga dikala Engkau datang kedua kalinya dan sangkakala berbunyi, kami ada di sana Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, dan kami percaya padamu Bapa, penyertaan-Mu Teguh atas kami semuanya. Amin. Sepanjang perjalanan kami menuju sorga yang kekal Tuhan. Haleluya. Selama kami ada di muka bumi ini, Engkau berjanji menyertai kami. Engkau berjanji menuntun hidup kami. Engkau berjanji memberikan Roh Kudus menjadi penolong yang lain bagi kami, yang menuntun kami, sehingga kami hari lepas hari menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan kuasa Roh Kudus-Mu nyata dalam hidup kami Bapa. Dan kami praktekkan apa yang dikatakan oleh firman-Mu, dan melalui kami Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan nyata Amin. bagi orang-orang yang memerlukannya Tuhan. Amin. Bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Amin. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, Roh Kudus-Mu yang memberikan kami keberanian untuk mempraktekkan firman-Mu. Amin. Tuhan, sebentar kami duduk di bawah kaki-Mu mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tidak ada satu pun yang Engkau lalui, tetapi setiap kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Amin. Tuhan bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi melakukan firman-Mu Tuhan. Dan kami melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan dalam nama Yesus hati kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Amin. Syukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam semuanya. Puji Tuhan. Ya, kami tadi ibadah yang pertama sampai kepada pujian penyembahan, hampir firman Tuhan mati lampu. Lampunya mati, kami kepanasan. Ya, tidak ada, ya hanya cahaya dari belakang sini yang menerangi. Tapi bersyukur semua bersemangat beribadah. Amin. Tidak ada satupun yang dapat menunda atau menghalangi semuanya kita beribadah. Jangan biarkan apapun menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan, kita bersyukur tadi pagi dalam ibadah yang pertama ada 2 orang yang datang dari KKR kita hari Kamis yang lalu. Apakah ada saudara yang ikut KKR hari Kamis yang lalu? Wah, sebagian ya, nggak semua. Atau ada jiwa baru hari Kamis yang lalu yang datang pada hari ini? Nggak ada? Ada? Oh ada. Oh, di belakang ya? Ada di belakang. Oke, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur ya, karena Tuhan sangat berahmat atas pemberitaan firman-Nya. Baik lewat KKR, ya jiwa-jiwa diselamatkan. Dan Tuhan mau ya supaya semua orang sebenarnya berbalik dan bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur oleh rahmat Tuhan, dari Pancur Batu ada 23 jiwa baru yang berdamai dengan Kristus, yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, luar biasa itu pekerjaan Tuhan. Ya, itu bukti saudara mempraktekkan firman Tuhan beberapa minggu yang sudah kita dengarkan. Ya, hari Minggu yang lalu kita mendengar jangan mendukakan Roh Kudus. Ya. Bagaimana kita supaya tidak mendukakan Roh Kudus? Ayo doa, baca firman, menginjil, bersaksi, layani Tuhan. Jangan nikmati Tuhan untuk diri kita sendiri saja. Tetapi Roh Kudus itu diberikan supaya kita semuanya menjadi saksi-saksi Tuhan. Dalam Kisah pasal 1 ayat 4 berkata, Tuhan Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Dan ayat 8 dikatakan, Roh Kudus akan turun atas kamu dan kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Beberapa jiwa yang datang hari Kamis yang lalu, Jumatnya langsung ditelepon ibu. Dan mereka mengalami Tuhan dalam hidupnya. Ada anak kelas 2 SD berkata, Opung, biasanya kita ibadah. Tapi di sana ibadahnya dekat kali Tuhan itu. Sepertinya di sorga, dia berkata. Masih kelas 2 SD.
Tiap minggu dia ibadah sama opungnya. Tetapi dia rasakan ada perbedaan. Dan Bapak Ibu, mujizat yang paling besar yaitu jiwa-jiwa selamat. Jiwa-jiwa memiliki kepastian bahwa dia tinggalkan dunia ini pasti ke sorga. Amin. Beberapa orang mengalami kesembuhan. Beberapa orang mengalami kebebasan, kelepasan. Dan saya bersyukur hampir semua pemuda yang dari Pancur Bata datang ibadah pada saat itu maju ke depan dikala ditantang jadi hamba Tuhan. Dan satu mujizat dan penghiburan yang paling besar bagi kami hamba Tuhan, rata-rata anak kami maju ke depan tanpa kami dorong-dorong. Mereka ambil keputusan mau jadi hamba Tuhan. Biarlah mereka semuanya, bahkan kaum muda ini yang sudah ambil keputusan menjadi hamba Tuhan pada bidangnya masing-masing. Amin. Gak semua seperti kami depan ini untuk khotbah. Tetapi semuanya kita menjadi hamba Tuhan pada bidang kita masing-masing. Dimanapun diletakkan Tuhan, dimanapun posisi kita, apapun pekerjaan kita, kita jadi hamba Tuhan di sana. Amin. Dan kita bersyukur beberapa minggu ini kita diperlengkapi dengan firman Tuhan. Dan satu bagian daripada firman Tuhan hari Minggu yang lalu yaitu jangan padamkan api roh. Jangan padamkan roh, kata firman Tuhan. Jangan kita padamkan api Roh Kudus di dalam kita. Mari nyalakan dia. Mari nyalakan dia. Ya, sudah terbukti 23 jiwa ini karena saudara sudah menyalakan api Roh Kudus di hati saudara. 23 jiwa ini hasil kuasa Roh Kudus yang membakar hati saudara untuk memberitakan Injil kepadanya. Dan mari terus di dalamnya, amin. Mari lakukan terus. Mari kerjakan terus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita terus menyalakan dengan jalan bersaksi atau memberitakan Injil Tuhan kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semuanya kita sudah mempraktekannya dengan membawa jiwa-jiwa dalam KKR ini. Dan mari kita muridkan mereka, kita ajari mereka, undang kembali datang di Komsel. Bahkan sidang Tuhan ini mengadakan pemuridan dengan pemuridan dasar, mengajari mereka dengan 20 mata pelajaran untuk supaya mereka kuat kokoh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, supaya kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Supaya kita sama-sama menikmati Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita bersama-sama melihat perbuatan Tuhan, mujizat Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ini firman Tuhan saya kutip dari khotbah Bapak Ibu Dr. Janelle Maroko. Saya beri judul, Tuhan memanggil engkau. Katakan bersama dengan saya, Tuhan memanggil saya. Tuhan mau memakai saya. Tuhan mau mengutus saya. Amin. Siapapun kita yang hadir dalam ibadah ini, bahkan saudara, Bapak Ibu yang ada ikut secara online ibadah di tempat ini, biarlah kita mendengarkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan punya panggilan dalam hidup kita. Amin. Semuanya kita punya panggilan dalam hidup kita, yaitu panggilan untuk mengulurkan tangan, menjangkau orang-orang yang diperbudak oleh dosa, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, menjangkau jiwa-jiwa yang dibebani oleh sakit penyakit, kesusahan, penderitaan, tekanan hidup. Tuhan mau pakai saya dan saudara sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Jadi kita bukan hanya sekedar menjadi orang beragama saja. Tuhan mau tidak kita hanya sebagai orang Kristen saja, tapi Tuhan punya panggilan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Hari ini kan kita lihat apa yang harus dilakukan supaya kita menjadi alat di tangan Tuhan. Dalam Kisah pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama. Saudara baca yang genap, saya baca yang ganjil. Mau Bapak Ibu? Kita sahut-sahutan ya.
Ya, saya mulai dalam Kisah pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat yang kedua. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat yang ke-6. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ayat 10 kita bersama-sama. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Mari kita katakan amin buat firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu, ini pasal yang ketiga dari Kisah Para Rasul. Di dalam pasal yang kedua, kita melihat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mengapa mereka dipenuhi Roh Kudus? Karena mereka mematuhi Tuhan Yesus yang berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu di sini. Maka Roh Kudus akan memenuhi kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Dan mereka taat. 10 hari mereka menantikan sesudah Yesus naik ke sorga. 10 hari kemudian mereka menanti-nantikan janji Bapa. Dan mereka semuanya dihinggapi oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Jangan tahu seperti lidah api. Alkitab menuliskan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan oleh karena perbuatan Roh Kudus, orang terheran-heran. Semua orang yang kumpul di Yerusalem berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Karena mereka yang 120 orang itu berbicara dalam bahasa-bahasa yang diberikan Tuhan kepada mereka, seperti mereka yang kumpul yang ada di Yerusalem. Ada yang takjub, tetapi ada juga yang ngecek, berkata mabuk. Mereka ini mabuk. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus yang memulihkan Petrus, dia bangkit berdiri dan dia menyatakan, kami tidak mabuk. Ini masih jam 9 pagi. Gak ada kami yang mabuk. Dan dia berani menjadi saksi Tuhan. Dan semua mereka dengan berani memberitakan Injil, memberitakan keselamatan. Bahkan Petrus bukan khotbah di bait Allah. Petrus bukan khotbah di gedung yang mewah. Dia khotbah di pinggir jalan. Dan kedengaran kepada semua orang yang ada di sana. Dan oleh karena kuasa Roh Kudus, 3.000 orang bertobat dan menyerahkan dirinya dibaptis. Ada perbedaan sesudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada keberanian. Dan pasal yang ketiga jelas berkata dalam ayat 1, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk berdoa, untuk bersembahyang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama supaya Tuhan memakai kita, yaitu berdoa. Suka berdoa. Karena sudah jelas kita lihat apa yang terjadi dalam pelayanan Petrus ini. Orang lumpuh yang sejak lahir,
yang harus diusung sembuh, mengalami mujizat dalam pelayanan Petrus. Agar kita maksimal bagi kerajaan sorga, agar kita berdampak bagi kerajaan sorga dan menjadi berkat bagi sekeliling kita, mari kita berdoa. Amin. Tanpa doa nggak ada kuasa. Tanpa doa nggak tahu apa yang diperbuat. Dan bukan hanya asal-asal berdoa saja. Petrus, Yohanes dan rasul-rasul yang lain, bahkan 120 orang, mereka bertekun berdoa 10 hari lamanya. Bahkan sesudah mereka dipenuhi Roh Kudus pun, mereka kembali datang berdoa lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita berdoa? Kalau kita sudah berdoa, sudah sungguh-sungguhkah kita berdoa? Atau asal-asal saja, yang penting udah siaplah berdoa. Nanti kalau ditanya pemimpin komsel, udah berdoa? Sudah Pak, sudah Bu. Bapak Ibu, karena doa itulah membuat kita terhubung dengan sorga. Doa itulah membuat kita terhubung dengan Bapa di sorga, sehingga kita tahu apa yang Dia mau. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan suruhkan kepada kita. Karena lewat doa itu kita berbicara kepada Tuhan dan Tuhan bicara kepada kita. Saya ingat beberapa waktu yang lalu dikala ada mengundang saya untuk melayani satu ibu arah Pancur Batu ini. Persisnya letak rumahnya saya tidak ingat lagi. Karena waktu itu saya masih pemuda. Palingan usia saya waktu itu 21 atau 22. Mereka undang saya, ayo Pak, karena itu pemimpin sektor. Mereka berkata, ayo Pak, kita melayani. Semua teman saya ibu-ibu dan saya istri waktu itu belum tahu bawa mobil. Ya, belum bisa nyetir. Ibu-ibu berkata, ada saudaraku sudah 8 bulan lumpuh. Mereka juga tidak tahu persis kenapa lumpuh. Tetapi di mobil sepanjang dari Peringgan sampai ke Pancur Batu, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa sih awalnya dia tidak lumpuh, kok tiba-tiba lumpuh, ini udah 8 bulan dia lumpuh Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Berdoa. Pagi sudah berdoa, sepanjang jalan berdoa. Saudaraku, Tuhan berkata, suruh dia mengampuni. Dia kepahitan. Sampai di rumahnya, saya tanya, baru apa? Ya kalau saya nggak salah dia bilang baru sembiring. Ayo Bu, Ibu mau sembuh? Mau. Ibu harus mengampuni. Dia wajahnya seperti marah pada saya. Yang tadinya cekik-cekikan, ya ketawa-ketawa dengan yang lain karena saudaranya yang mengajak saya. Cerita sana sini, dikala saya bilang, ayo mengampuni Bu. Wah, wajahnya marah sama saya. Kalau ibu mau sembuh, ayo mengampuni. Saya juga tidak mau berdoa untuk ibu. Kalau ibu tidak mengampuni, karena nggak ada nanti faedahnya Bu, saya berkata. Tetapi ibu mengampuni, ibu sembuh. Keras hatinya. Saya bujuk lagi, sama siapa ibu sakit hati? Sama itoku, turangku katanya. Kenapa? Digeser batas tanahku. 2 meter, tetapi panjangnya ratusan meter ke belakang sana. Sakit hatinya. Karena digeser batas tanahnya. Ibu mau sembuh, mau, ampuni dia. Wah, kayak mana mengampuninya? Sakit kali. Kalau ibu sakit, siapa yang rugi? Diam dia. Kalau ibu mau sembuh, ayo mengampuni. Saya ajak dia menerima Yesus. Dan saya ajak dia memberkati turangnya. Doakan dia, mohon berkat atasnya. Dan dia menangis mendoakan saudaranya.
Saya berkata, ayo berdiri Bu. Jalan dalam nama Yesus. Nggak doakan, dia jalan. Kenapa? Karena berdoa tahu apa yang diperbuat. Tanya Tuhan. Mau kita maksimal bagi kerajaan sorga? Ayo suka berdoa. Suka bersekutu dengan Tuhan. Suka bersekutu dengan Allah kita yang besar. Amin. Kenapa harus berdoa Pak? Agama lain juga berdoa. Semua agama lain berdoa ya. Kenapa doa kita manjur? Mengapa kita harus berdoa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Tuhan yang punya telinga dan mendengar. Amin. Dikala saudara berseru, Alkitab menuliskan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Tuhan menjawab kita. Jadi jangan jemu-jemu untuk berdoa. Apapun keadaan saudara, apapun kondisi yang saudara hadapi, berdoa berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan mendengarkan kita dan Tuhan menjawab kita. Amin. Jadi kunci yang pertama, suka berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan penuh dengan Roh Kudus. Apakah hanya Petrus rupanya yang masuk ke rumah, ke bait Allah pada saat itu? Tidak. Tapi banyak orang yang masuk ke bait Allah. Dan ini kunci yang kedua, yaitu peduli. Udah suka berdoa, penuh Roh Kudus, peduli. Tiap hari Alkitab menuliskan, orang lumpuh yang sejak lahir ini diusung, diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Apakah Petrus yang pertama kali menjumpai dia? Tidak. Sudah banyak orang menjumpai dia. Apakah Petrus belum pernah jumpa dengan dia? Saya percaya selama dia mengikuti Yesus dan pernah ke bait Allah, dia pernah jumpa dengan jiwa ini. Tetapi dikala dia dipenuhkan Roh Kudus dan dia peduli. Bapak Ibu, ayo peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Banyak orang-orang di sekitar kita butuh uluran tangan kita untuk memberitakan keselamatan. Butuh pemberitaan kita supaya mereka datang kepada Yesus. Butuh Injil yang sudah menyelamatkan kita. Butuh Yesus yang sudah menolong kita. Ayo kita beritakan kepada mereka. Amin. Karena ada jiwa-jiwa di luar sana tertindas dia oleh masalah persoalan, mengalami sakit penyakit. Biar kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Banyak orang menganggap jalannya lurus, tetapi ujungnya maut. Ayo kita rampas mereka dari api dengan memberitakan Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, Yesus pengampun dosa. Jangan mau tinggal diam, dan jangan hanya menikmati untuk kita saja Tuhan itu. Biarkan kobarkan api Roh Kudus itu untuk membakar hati saudara, memberitakan Injil pada jiwa-jiwa. Saya melihat luar biasa perbuatan Tuhan dalam KKR kita. Baik di Medan, baik di Brastagi. Kursi yang kita siapkan sekitar 500. Dan itu penuh semua. Bapak Ibu, itu bukan hari libur. Itu jam kerja, hari kerja. Tetapi orang datang terus. Karena semuanya kita aktif memberitakan Injil. Aktif menginjil, aktif bersaksi. Bahkan dari tempat-tempat ibadah lain, mereka aktif. Dan saya melihat sampai ke Brastagi, karena besoknya ada KKR kita yang sama di Hotel Rudangta. Tempat yang sediakan 200 sampai 250 tempat duduk. Saya awalnya berpikir bagaimana memudahkan ini, karena sidang Gereja Injil Anugerah Tuhan yang ada di Brastagi belum ada setahun. Belum ada setahun.
Tetapi gembala sidang di sana berkata, Pak, cetak kebagian, ya, pencetak undangan 2000 lembar undangan. Dan mereka kerjakan, mereka bagi dan undang untuk datang KKR tersebut. "15 menit ibadah mulai, penuh itu tempat. Penuh itu aulanya. Syukur, di belakangnya ada restoran, tinggal geser saja tirainya kiri kanan, bisa nyambung lagi. Sampai ke belakang. Karena perbuatan Tuhan. Amin. Ayo kita umat Tuhan, mari menginjil. Dan kami melihat banyak orang maju ke depan menangis menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan beberapa orang mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan dalam hidupnya. Dibebaskan, yang sakit disembuhkan. Karena Tuhan dan karena kepedulian umat Tuhan. Bapak Ibu, lihat keluarga kita. Walaupun mereka menyebut dirinya Kristen, tanpa Yesus di hatinya, semuanya akan terhilang. Walau mungkin secara dunia ini lebih banyak uangnya dari saudara, lebih terkenal dari saudara, tetapi tanpa Yesus, apa gunanya? Alkitab menuliskan, apa gunanya aku memiliki seluruh harta dunia ini kalau jiwaku binasa? Nggak ada guna, karena Tuhan kita nggak bisa disogok. Atau mungkin saudara berkata, dia baik Pak, dia saleh Pak. Tahu kesalehan kita seperti kain lapuk, kata firman Tuhan. Kebaikan kita nggak boleh menyelamatkan kita. Hanya karena pengorbanan Yesus di kayu salib, kita percaya kepadanya dan kita beroleh pengampunan. Ayo, biarkan belas kasihan dari Tuhan itu menggerakkan hati saudara. Biarkan api Roh Kudus itu membakar hati saudara sehingga saudara beroleh keberanian dalam memberitakan Injil kepada siapapun. Amin. Dan itu dimulai dari kepedulian. Ayo peduli. Perhatikan sekeliling saudara. Yang ketiga, sadari kepada siapa saudara percaya. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan orang lumpuh itu dia pegang tangannya, ditolongnya berdiri dan berjalan. Sadari kepada siapa saudara percaya. Kepada Yesus Tuhan yang hidup, yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang besar. Amin. Sehingga saudara tidak takut mendoakan orang sakit. Alkitab menuliskan tanda-tanda orang percaya, mengusir setan-setan demi namaku, dan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bukan kita yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan. Kalau saudara menyadari kepada siapa saudara percaya, sadar siapa yang saudara sembah, siapa yang ada dalam saudara, saudara tidak takut. Petrus ini jelas berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayo, semua kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Amin. Sampaikan itu, beritakan itu. Apakah saudara yakin Yesus dalam hidup saudara adalah Tuhan di atas segala Tuhan? Adalah Tuhan yang sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada? Petrus sangat yakin akan hal itu. Dia tahu Tuhan Yesus sanggup mengubah air menjadi anggur. Yesus sanggup membuat orang yang buta sejak lahir, Bartimeus, bisa melihat. Yesus sanggup
membuat Lazarus yang sudah di dalam kubur hidup kembali. Dan dia tahu Yesus sanggup menjadikan 5 roti 2 ikan 5.000 orang laki-laki yang makannya. Dan dia tahu Yesus yang digantung di kayu salib, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga. Sehingga dia berkata di dalam nama Yesus, orang Nazaret itu, bangkitlah, berjalanlah. Sadarkah saudara siapa Tuhan saudara? Sadarkah saudara siapa yang saudara sembah? Ayo sadari, kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan pencipta segala alam semesta ini. Dan buku Ibrani berkata, Tuhan Yesus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama. Untuk itu, mari siap sedia dipakai Tuhan. Siap sedia diperlengkapi Tuhan. Jadi yang pertama tadi, suka berdoa. Yang kedua tadi, peduli. Yang ketiga, sadari siapa Tuhan saudara. Dalam kehidupan kita, keseharian kita pun kita harus sadari siapa Tuhan kita. Denyut-denyut kepala, kaki kebas. Ayo percaya ada Yesus Tuhan, tabib penyembuh bagi saudara. Amin. Mungkin jatuh tempo tagihan, dompet isinya cuman surat-surat penting. Masukkan ATM, mesin ATM berkata, maaf saldo Anda tidak mencukupi. Tetapi percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan saudara adalah gembala bagi saudara yang menyediakan dan mencukupkan segala kebutuhan saudara. Amin. Kalau memang kurang selama ini, ayo rajin supaya semua apa yang dikerjakan saudara diberkati Tuhan. Amin. Jadi mari sadari siapa Tuhan saudara. Dan sadari apa yang saudara miliki, sehingga saudara tahu apa yang saudara berikan. Orang lumpuh tadi dia berharap, dia mengemis, dia melihat pada Petrus dan Yohanes berhadap menerima sesuatu. Dia mungkin berharap uang 5.000, paling tidak uang 10.000. Tapi Petrus dia tahu apa yang dibutuhkan orang lumpuh tersebut. Bukan uang jawaban baginya. Karena uang dia terima tiap-tiap orang dari orang-orang yang masuk ke bait Allah. Tidak memberikan pertolongan baginya. Tetap begitu-begitu saja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan lebih daripada rupiah-rupiah yang dia terima, lebih daripada uang-uang yang dia terima selama ini. Dan itulah jawaban yang dia butuhkan. Di dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Karena dengan dia bisa bangkit dari kelumpuhannya dan dia berjalan, dia tidak perlu lagi mengemis. Dia tidak perlu lagi meminta-minta. Dia tidak perlu lagi menyusahkan orang lain dan menggotong dia, mengusung dia, meletakkannya di pelataran bait Allah. Dia bisa jalan sendiri. Dia bisa bekerja. Dan lewat mujizat yang dia terima, Alkitab menuliskan orang memuliakan Tuhan. Dan takjub akan perbuatan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Semua kita memiliki kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau memakai saya dan saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan kasih dan kuasa Tuhan. Ayo
lakukanlah. Lakukanlah pemberitaan Injil. Karena Tuhan berjanji dia pasti meneguhkan pemberitaan Injil yang kita lakukan dengan kuasa dan tanda mujizat. Amin. Tuhan Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di bumi dan juga di sorga. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Ayo, mari kita pergi. Beritakan Injil. Ajari mereka, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baptis boleh kita bawa ke gereja, kita baptis di tempat ini. Ajari mereka, bawa di komsel. Seberapa saudara tahu firman Tuhan, ingatkan dia. Dan kita adakan kelas pemuridan dasar untuk memperlengkapi mereka supaya memiliki iman yang kokoh, yang tidak dapat diombang-ambingkan lagi. Ada beberapa pelajaran firman Tuhan mereka akan pelajari supaya mereka bertumbuh terus di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita penuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita berkata, ini aku, pakailah aku Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sejak kita menerima Yesus, Roh Kudus sudah ada pada kita. Dan sesudah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus bergerak, kita harus menginjil, kita harus mengulurkan tangan kita, dan kita harus berdoa. Kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan kita biarkan kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi tidak cukup sampai di situ saja. Kita juga harus menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Satu kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Janelle Maroko. Ya. Karena ada orang berdalih, aku udah terlalu tua. Atau mungkin ada berkata, aku masih muda. Bagaimana bisa aku dipakai Tuhan, udah tua aku. Tapi salah satu hamba Tuhan, seorang pendeta, dia bertobat usia 83 tahun. Tapi sejak dia terima Yesus, dia terus melakukan pelayanan, bersaksi kepada jiwa-jiwa. Bahkan dia lakukan KKR-KKR dari yang kecil sampai yang banyak jumlahnya. Dia kerjakan usia sudah 83 tahun. Dan bapak ini tinggal di Filipina. Dia meninggal umur 103 tahun. Jadi 20 tahun dia melayani. Tapi dimulai dari usia 83 tahun. Jadi kalau ada di antara kita di sini belum ada yang 83 tahun kan? Belum ada ya? Belum ada. Ya. Saya mungkin ya di sini mungkin ya yang paling tua mungkin Pak Pinem di antara kita. Atau Ibu Pinem. Ya. Belum ada kita yang 70 pun di sini belum ada. 65. Masih jauh. Ini 83 tahun memulai pelayanan. Dan selama 20 tahun dia berhasil membuka gereja 200 gereja. Di Filipina. Lewat bapak ini. Bapak Ibu, ayolah. Kalau pendeta ini pun menyerahkan hidupnya di usia sudah lanjut. Dan dia berkata, ini aku Tuhan, pakailah. Tuhan memakai dia. Ayo kita semuanya, umat Tuhan yang ada di sini. Kita rela dan mau dipakai Tuhan. Amin. Gak perlu pergi jauh-jauh. Lihat tetangga kiri kanan saudara. Lihat famili, teman-teman saudara. Di mana Tuhan meletakkan saudara. Di pajak kah, di ladang kah, di sekolah kah, di kampus kah. Atau di mana saja Tuhan meletakkan kita. Perhatikan, tanpa Yesus mereka akan ke neraka. Tanpa Yesus mereka tidak akan mendapat pertolongan.
Tanpa Yesus mereka punya persoalan akan cari jalan keluar yang lain. Yang sebenarnya bukan menjadi jalan keluar. Karena ada orang tanpa Yesus mencari jalan keluar dalam masalahnya. Dia pergi mabuk. Dia pergi judi. Dia pergi hoga-hoga. Tetapi tidak mendapat jawaban. Jawaban itu ada pada saya dan saudara. Ayo beritakan Yesus Tuhan. Beritakan dengan peduli. Doakan dia. Pedulikan dia. Mohon kasih Tuhan memenuhkan hati saudara. Sehingga dengan kasih dan hikmat Tuhan saudara memberitakan Yesus kepadanya. Dan dia datang kepada Yesus dan diselamatkan. Dan dapat jawaban dan pertolongan dalam hidupnya. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan satu kesaksian yang singkat dalam hidup saya. Sekitar 30 tahun lebih yang lalu, saya mengalami persoalan. Saya sudah ke gereja. Saya baca Alkitab. Tetapi belum ada Yesus di hati saya. Saya tidak paham Alkitab ini. Saya putus asa. Depresi. Karena saya berpikir, begini-begini saja ke hidup ini. Semua sudah kulakukan. Kenapa persoalan ini terus-terus datang? Sampai suatu hari, dikala saya duduk di angkot, satu anak Tuhan melihat saya dan berkata, mau kemana dia? Saya katakan saya tidak tahu. Karena saya pun pada saat itu saya tidak tahu mau kemana lagi. Dia berkata, Tuhan Yesus mengasihimu. Yesus peduli kepadamu, Yesus mengerti keadaanmu. Sampai dia turun, dia bayar ongkos saya, dia ajak saya beribadah di tempat dia beribadah. Mulai saat itu sampai sekarang, saya mendapatkan pertolongan. Saya mendapatkan damai sejahtera. Dan satu yang saya tahu pasti, kalau saya tinggalkan dunia ini, saya pasti ke surga. Apakah persoalannya hilang? Tidak, persoalannya tetap ada. Tapi saya tahu Tuhan saya menolong saya. Saya tahu Tuhan saya menyanggupkan saya menghadapi masalah dan persoalan yang harus saya hadapi. Dan sukacita Tuhan memenuhi hati saya. Sampai saat ini, saya tidak undur dari hal itu. Di luar sana banyak orang-orang seperti saya. Tidak tahu lagi arah hidupnya kemana. Tidak tahu apa yang dapat menolong dia. Tidak tahu jalan keluar dalam masalahnya. Bahkan ada orang yang mengambil keputusan yang singkat. Dia selesaikan hidupnya. Dan berujung langsung landing ke neraka. Ayo Bapak Ibu. Biarlah Roh Kudus menguasai kita. Memimpin kita. Memberikan keberanian kepada kita. Dan memberikan kita hikmat kebijaksanaan. Untuk memberitakan Injil pada jiwa-jiwa. Dan kita akan melihat. Kelak kita kembali ke surga. Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Semua kita akan mendapatkan upah kita masing-masing. Dan di bumi ini pun kita akan terus diberkati Tuhan. Penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Biar kita tundukkan kepala kita sebentar. Kita renungkan. Kapankah kita terakhir memberitakan Injil pada orang lain? Kapankah kita terakhir menyaksikan perbuatan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita kepada orang lain? Kapankah kita terakhir memperdulikan orang-orang yang butuh diperhatikan, diperdulikan? Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan kembali. Biarkan Roh Kudus menginsapkan kita, menegur kita.
dan kita mau berubah. Kalau itu sudah lama, mari kembali lagi. Mohon kasih Tuhan memenuhkan hati saudara. Biar kita melihat seperti Dia melihat. Biar kita melangkah seperti Dia melangkah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah-Ku yang menginsafkan umat-Mu. Sehingga kami semuanya ambil bagian dalam pemberitaan Injil-Mu Tuhan. Karena itu amanat agung-Mu. Mari kita menyanyikan lagu Ku Bawa Hidupku Sekarang di tempat kudus-Mu Tuhan. Mari kita bawa hidup kita di altar Tuhan Bapak Ibu, agar kita dapat menjadi saksi Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi Bapak Ibu, dengar suara Tuhan berbicara kepada kita. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan
hati kami Tuhan. Taruhkan hati yang terbeban dengan jiwa-jiwa. Berikan hati seperti hatimu. Berikan mata seperti matamu Tuhan. Memandang Tuhan yang ada di sekeliling kami. Bangkitkan roh kami ya Tuhan. Nyalakan roh kami. Berikan kami iman yang besar. Berikan hati yang terbeban, hati yang tergerak oleh belas kasihan. Bakar hati kami dengan api roh-Mu. Bangkitkan roh kami Tuhan. Beri hati seperti hatimu. Berikan visi, berikan iman yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Oh, sekali lagi katakan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang terima sekarang urapan Tuhan saudara, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Dengan iman saudaraku. Aku punya Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang dasar, Tuhan yang hidup. Dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa. Ku terima sekarang. Amin. Terima sekarang. Ku terima. Ku terima sekarang. Lagi. Ku terima. Terima api Roh Kudus saudaraku. Ku terima sekarang kemenangannya. Terima risma bahasa roh. Syarana bataka rabala-bala-basada. Terima api Roh Kudus bagi kita. Bataka rabala-basada. Terima kemenanganmu. Terima mujizatmu. Terima kesembuhan. Terima berkat Tuhan. Kami mau menjadi saksi. Kami mau menjadi alatmu. Bahkan hati kami. Bangkitkan iman kami. Oh, berikan iman yang besar.
Haleluya, haleluya. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala Tuhan, dan kami memberitakan kebenaran-Mu. Kami semuanya menjadi saksi-Mu Tuhan. Amin. Memberitakan Injil-Mu kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa datang dan percaya kepada-Mu. Haleluya. Dan mengalami Engkau dalam hidup mereka. Mereka yang tertekan mendapat pertolongan. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Mereka yang punya beban persoalan, Engkau Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka. Ini kami Tuhan, pakailah. Amin. Ini kami Tuhan, utuslah. Amin. Ini kami Tuhan, Yes. perlengkapilah. Amin. Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagi saudara yang baru ini di tempat ini, yang belum yakin akan keselamatan jiwanya, kami mengundang saudara untuk maju ke depan. Atau semua sudah lahir baru? Kalau sudah semua lahir baru, ayo mari maju ke depan. Kami mau berdoa buat saudara. Mari, jangan takut. Atau ada saudara yang sakit? Ayo, mari maju ke depan. Kita mau berdoa. Saudara yang punya beban, persoalan, pergumulan dalam hidup saudara, mari. Apapun yang saudara hadapi, ada Tuhan Yesus yang menang. Mari maju ke depan, ada lagi? Gak usah takut.